Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Marlin Cikabanya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Progres Malang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Clara Eka Ramadhani yang telah memberikan tugas ini sebagai tugas UAS, yaitu membuat video. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang strategi pemasaran. Berbicara tentang strategi pemasaran, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjangkau dan memahami pasar yang ingin kita tuju. Salah satu strategi pemasaran yang bisa kita lakukan adalah yaitu 5P. Yang pertama ada produk, price, place, promotion, dan people. Produk artinya kita harus memikirkan bagaimana kita membuat produk yang menarik, yang bisa menarik minat masyarakat atau konsumen. Jangan sampai kita membuat produk tapi tidak tertarik di masyarakat, bisnis kita tidak akan tercapai. Kemudian selanjutnya ada price atau harga. Selain kita memikirkan produk, kita juga harus memikirkan bagaimana harganya. Kira-kira bisa dijangkau oleh konsumen atau tidak? Kira-kira kualitasnya bagaimana, setara dengan harganya atau tidak? Jangan sampai kita mengeluarkan produk dengan harga yang melambung tinggi tapi kualitas tidak setara. Maka pelanggan yang sudah membeli produk kita tidak akan membeli lagi karena dengan kualitas tapi harga yang tinggi. Kira-kira sudah sesuai sama isi dompet orang atau tidak? Sehingga bisa menarik minat pelanggan untuk terus membeli produk kita. Selanjutnya ada place atau tempat. Nah, ini sangat penting sekali bagi pembisnis. Membangun suatu toko itu harus di tempat yang dijangkau oleh konsumen atau di tempat keramaian. Jangan sampai karena kita ingin hemat, kita membangun toko di tempat terpencil yang tidak dijangkau oleh, yang susah dijangkau oleh konsumen. Maka bisnis kita tidak akan berjalan dengan lancar. Karena di zaman sekarang, di zaman era digital, orang bisa belanja di mana aja, bisa online, offline. Nah, ketika kita membuka toko secara offline, kita harus membukanya di tempat keramaian yang kiranya bisa dijangkau oleh konsumen. Dan selanjutnya ada promosi. Nah, promosi ini sangat penting. Mau sehebat apapun produk kita, mau segimanapun harganya, seberkualitas apapun, tapi kalau tidak dikenal orang, tidak dipromosikan, itu sama saja bisnis kita tidak akan berjalan dengan lancar. Maka kita harus mempromosikan barang kita dengan berbagai macam cara. Bisa melalui online shop atau melalui internet, Facebook, Instagram, WA, itu bisa semuanya. Kemudian konsep yang kelima adalah people atau orang. Nah, ini juga sangat penting sekali buat bisnis. Ketika ingin membangun suatu bisnis, kita juga harus memikirkan siapa yang akan nantinya membantu kita menjalankan bisnis itu. Apakah kita akan menyewa karyawan atau kita menjadi supervisor sendiri. Nah, untuk menyewa orang atau mencari orang untuk bekerja sama, kita harus mencari orang yang mau benar-benar atau tepat. Jangan sampai kita salah orang yang nantinya risikonya akan menjadi konsumen jauh dan tidak akan membeli produk kita lagi. Nah, itu tadi adalah strategi pemasaran dengan 5P. Ketika kita ingin membangun suatu bisnis supaya sukses, itu tidak terlepas juga dari pertolongan Tuhan. Harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Tidak bisa kita hanya berpatokan sama 5P tadi tanpa melibatkan Tuhan. Untuk itu, ayo kita membangun bisnis dengan menerapkan 5P dan juga melibatkan Tuhan di dalamnya. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini sangat banyak kekurangan yang terdapat di